Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kan mumpung masih pagi hari, kita cek semangat dulu agar tahu apakah masih ngantuk atau masih semangat. Saya akan bilang, mana semangatmu? Kalian jawab, ini semangatku. Yang semangat ya? Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Baik, setelah saya mendengar semangat kalian, kita sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kalau boleh tahu, apakah pekerjaan ayahmu? Tahu nggak? Boleh tahu? Apa pekerjaan ayahmu? Nelayan. Memang petani. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kegiatan ekonomi masyarakat. Kita akan membahas lebih dalam tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Pengertian dari kegiatan ekonomi masyarakat sendiri yaitu adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kayak seperti nelayan, petani itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini bukan hanya dilakukan saat ini saja, dari dulu, dari nenek moyang kita, dari zaman berburu, zaman menanam, hingga sekarang itu terjadi aktivitas yang dinamakan kegiatan ekonomi ini. Dulunya hanya digunakan mungkin lebih primitif daripada sekarang. Sekarang lebih diupgrade dari teknologi dan yang lebih maju. Tujuan dari kegiatan ekonomi ada beberapa. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kenapa meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Kita beri contoh saja, di mana contoh kita hidup di desa yang hanya mungkin bisa menjadi petani, mendapat warisan dari orang tua, yang hanya hidupnya itu saja. Kita mengupgrade, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kita bisa merantau ke kota-kota agar mendapat pekerjaan yang lebih layak, mendapat gaji yang memadai agar kehidupan kita lebih meningkat, seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara, di mana seperti yang kita ketahui, kayak pabrik-pabrik yang swasta seperti itu, yang tidak milik negara, itu pasti ada yang namanya pajak, di mana pajak itu digunakan untuk meningkatkan perekonomian negara, untuk pembangunan negara dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan keseimbangan lingkungan, di mana lingkungan ini yang kita ketahui adalah lingkungan itu ada yang sumber daya alam terbatas, tidak unlimited seperti itu. Jadi kita mengembangkan dari kayak yang dulunya menggunakan listrik dari kincir angin, beralih ke sumber daya matahari dan lain sebagainya seperti itu. Nah, contoh kegiatan ekonomi di lingkungan kita seperti yang tadi ada di sektor pertanian. Kegiatan ekonomi ini bergerak di bidang pertanian, menanam berbagai jenis tanaman yang mana akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Penjualan kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk kita sering jumpai juga banyak toko-toko di sekitar kita seperti itu. Lanjut ya. Nah, ada juga yang menawarkan jasa, di mana kegiatan ekonomi ini menawarkan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Misal seperti mencukur rambut, kita membutuhkan jasanya agar bisa lebih rapi, tukang paket atau supir untuk mengantar barang seperti itu. Dan pendidikan, kenapa pendidikan juga masuk kegiatan ekonomi, di mana sektor pendidikan ini juga melayani kegiatan di mana menyediakan pelayanan pendidikan
Gimana untuk mengembangkan peserta didik juga agar lebih baik dan paham tentang masalah ekonomi ini juga. Lanjut. Nah, ini yang paling penting dalam kegiatan ekonomi ini. Jenis-jenis kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu kegiatan produksi, di mana kegiatan ini menghasilkan atau menambah nilai guna barang serta jasa untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Nah, kegiatan produksi ini digunakan itu menghasilkan barang awal, di mana yang membuat itu dinamakan produsen. Ini yang paling penting. Selanjutnya kegiatan distribusi. Nah, distribusi ini adalah menyalurkan barang dan juga jasa dari satu produsen. Ini lanjutan dari kegiatan produsen, di mana ini menyetorkan ke konsumen, memastikan tersedia barangnya di pasar agar bisa didapat oleh konsumen, bisa dijangkau lebih baik dari yang lain. Jadi sektor pelakunya ini disebut distributor itu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Nah, seperti sebelumnya, kegiatan konsumsi ini juga menggunakan, nah, kegiatan konsumsi ini bertujuan untuk mengurangi nilai dari barang yang setelah diproduksi. Contohnya, kayak kalian beli beras dimakan, dulunya sekilo mungkin harganya 14.000, kalian beli, kalian makan, setelah kalian makan menjadi kotoran dan tidak bernilai. Contoh lain juga seperti kayak membeli sepatu yang bermerek kan, kalau kalian setelah pakai beberapa tahun, nah setelah itu kalian gunakan dan sudah bosan mau beli lagi, kalian mau menjual, pasti nilainya akan menurun seperti itu. Next. Nah, sebelum membahas ini, saya ingin melihat semangat kalian dulu. Kayaknya sudah bosan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, lanjut ya. Kegiatan ekonomi kreatif. Nah, kegiatan ekonomi kreatif ini merujuk pada segmen ekonomi yang berfokus pada kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas dari seseorang. Ini bertujuan untuk menaikkan nilai barang yang hanya tidak bernilai dan menjadi bernilai. Contohnya seperti tanah liat mungkin digunakan membuat variasi membuat vas, membuat pot. Yang dulunya tanah liat yang hanya segempal ini tidak ada nilainya, dibuat menjadi vas dan menjadi ada nilainya dan bisa laku di pasaran seperti itu. Ini adalah contoh dari kegiatan ekonomi kreatif di lingkungan kita. Yang pertama yaitu kerajinan gerabah. Kerajinan ini membuat tanah liat biasa mempunyai nilai ekonomis tinggi agar bisa bermanfaat juga bagi orang yang membutuhkan. Lanjut, ada batik, di mana batik ini itu dulunya hanya kain polos biasa yang digambari motif agar bisa menambah nilai jualnya. Gitu. Sudah baik, karena saya sudah menyampaikan materi yang saya berikan, saya akan membagi kelompok kalian menjadi 2. Nah, untuk itu tolong perhatikan, saya ingin kalian mengerjakan soal-soal di sini, di mana ini tuliskan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kalian, berikan alasan kalian kenapa kegiatan ekonomi tersebut termasuk kegiatan produksi, distribusi atau konsumsi. Tolong tuliskan di sini semuanya, ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, di sini juga tolong bisa menyamakan kegiatan-kegiatan ini, bisa langsung taruh di sini nomor-nomornya, bisa mencocokkan. Dan yang ini yang terakhir adalah kalian bisa menyamakan kegiatan
seperti gambar, mencocokkan langsung garis saja seperti itu. Baik, Pak. Kita akan membagi kelompok penugasannya. Kita langsung bagi dari gambar sini ke belakang dan gambar sini ke belakang. Silakan mengerjakan bersama-sama. Ayo silakan mengerjakan sama-sama. Silakan nanti dibuka. Terima kasih ya, Pak. Pas. Mana apakah bisa? Bisa, Pak. Apakah ada kesulitan? Oke. Silakan dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan. Iki kreatif. Saya mulai bisa jatuhnya. Kayak gini. Ini kreatif. Pak Guru. Ayo semangat. Institusi. Gini. Baik, setelah selesai bisa dikumpulkan. Saya akan ambil. Terima kasih sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Mungkin karena waktunya juga sudah mepet. Terima kasih karena sudah menghadiri pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.